Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah pengajian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, atas limpahan hidayah, atas limpahan inayahnya, sehingga kita dipertemukan dalam suasana ceria, dalam suasana mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita dinilai ibadah oleh Allah. Salat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pemirsa yang berbahagia, para pecinta pengajian keluarga besar MTS Ma'arif NU 01 Kertanegara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali kegiatan pengajian ini dengan hadiah Fatihah ala hadiniyah wa ila hadratir Rasul wa niyatil qabul wa usulil ma'mul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pertemuan pada minggu yang lalu atau pada Jumat yang lalu kita membahas tentang bagaimana tata cara kita bila bersama dengan orang lain atau dalam satu pertemuan. Kita lanjutkan pada adabul akli, tata cara bagaimana kita itu makan, bagaimana tata cara kita itu menikmati makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul akli utawi kikun nerangake tata kramane madang, tata kramane mangan. Amal adabu anapun utawi tata krama allati qablahu kang ing dalem sadurunge mangan. Jadi dalam makan itu ada beberapa tata krama, yang tata krama itu diatur antara sebelum makan, pada saat makan, dan setelah makan. Tata krama pada saat sebelum makan allati qablahu ing dalem sadurunge mangan. Fahiya mengko utawi adab iku ghuslul yadaini, ngumbah tangan loro. Tata krama atau tata cara yang pertama ketika akan makan atau belum melakukan makan, maka yang pertama yang dilakukan adalah dengan cara mencuci kedua tangan atau telapak tangan. Kemudian wawat ta'ami lan nalehaken panganan ala sufratin ing atase piring fil ardi ing atase bumi. Sing nomor lorone meletakkan makanan di atas piring, yang piringnya itu diletakkan di atas lantai. Al ardu itu diartikan lantai, walaupun dalam sisi lain lantai itu di bahasa Arab disebut dengan bilad. Gambaran tentang al ardu atau bumi ini artinya ketika makan, makanan itu jangan diletakkan di atas telapak tangan atau di bopong, tetapi piring itu diletakkan di atas bumi. Itu tata krama yang pertama, di atas lantai. Wal julusu lan lungguh wa niyatut taqwa lan niat takwa. Jadi dalam makan itu yang pertama bukan semata-mata untuk makan, tapi niat atau tujuan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, halal ibadah. Makan itu untuk tujuan atau berorientasi menuju kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata untuk mengisi perut, tapi untuk tujuan beribadah. Watarkul akli lan ninggal makanan ma'asyibai bersartane wareg. Kemudian pada saat makan, jangan makan sampai kekenyangan. Sebelum sampai kenyang, maka berhentilah. Itu yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waridho lan ridho bil hadiri kelawan wong kang teka minatoami saking panganan. Kemudian ridho atau rela kepada orang yang hadir. Kalaupun di situ ada makanan yang begitu banyak berada di dekatnya, maka yang utama adalah ridho atau merelakan makanan yang ada di dekat kita untuk bisa dimakan oleh orang lain. Jangan sampai kemudian makanannya itu tidak direlakan untuk orang lain. Rela makanan yang disediakan, tetapi rela makanan yang ada di situ bisa dimakan bersama-sama oleh orang lain. Watar kudzammihi lan ninggal nacat-nacat, jangan sampai makanan itu dicela. Makanan itu enggak boleh dicela, karena kayak apapun yang namanya makanan itu merupakan rezeki yang
berikan oleh Allah kepada setiap hambanya. Makanya makanan kayak apapun walaupun tidak enak nggak boleh dicela. Kemudian watola buman lan ngalap wong yakulu kang mangan mahu bareng sartane wong yang bagus itu ketika makan mengajak orang lain, sehingga tola buman yakulu mahu. Kalau makan itu ada temannya, bukan sendiri ya. Kalaupun makanan yang ada di sekitar kita itu bisa dimakan, maka seyogyanya atau bagusnya adalah mencari teman untuk bisa makan bersamanya. Ini yang dalam sebuah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah karena setiap Nabi Ibrahim ketika akan makan, beliau itu harus berjalan. Kalaupun di dekatnya ada teman yang diajak makan-makan, kalau tidak ada maka mencarinya sampai ketemu dengan orang. Sampai perjalanan Nabi Ibrahim dalam satu gambaran itu sampai 1 mil atau sampai 2 mil, gara-gara ingin mencari teman yang bisa menemani makan bersamanya. Jadi itu yang pertama, adab sebelum mulai makan. Wa ammallati lan anapon kang mahu, wa ammallati lan anapon kang wa ammallati lan anapon te barang mahu kang bareng sartane mangan. Kemudian yang seiring dengan ketika melakukan makan atau pada saat makan. Wahia mengko utawi allati iku albatu ngawiti bitasmiyati kelawan maca bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah dengan cara makan diawali mengucapkan atau menyebut asma Allah. Minimal bismillahirrahmanirrahim, didoakan jahron, harapannya jahron adalah secara keras. Jahron, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Untuk apa? Liyudzakira drapon supaya ngelingaken ghairahu maring liyane. Doanya dikeraskan, tujuannya hanya satu, agar yang lain itu liyudzakir li ghairi atau liyudzakir ghairah. Liyudzakir ghairahu, untuk mengingatkan kepada yang lain. Ketika makan juga harus diawali dengan bacaan basmalah. Jangan sampai ketika makan tidak menyebut asma Allah, hanya melihat makanan begitu nikmat kelihatannya, dia itu makan, senang makan, dan pada saat makan melupakan penciptanya yang telah memberikan rezeki kepadanya. Wal aklulan mangan bil yumna kelawan tangan tengen, watashirul lukmati lan nyilikaken pulukan. Kemudian yang dilakukan adalah ketika makan, saat makan menggunakan jari jemari, maka jangan terlalu besar mengambil makanan. Wa ijadatu madhiha lan ijadatu madhiha lan ngumpulake panganan. Jadi ijadah madhiha dalam makan, dalam pulukan yang bermacam-macam dikumpulkan menjadi satu di mulut. Watar kumatiyadihi lan ninggal ndawaake tangane wong ila ghairiha maring liyane panganan qoblal faraghi ing dalem sause rampung minha saking mangan. Kemudian selanjutnya tidak mengambil makanan yang lain sebelum menyelesaikan makanan yang satu. Jangan ambil sana kemari tetapi yang satu dimakan tidak habis, kemudian dilanjutkan mengambil makanan yang lain juga tidak habis, dan seterusnya. Yang ini tidak boleh dilakukan. Wal aklu lan mangan mimma saking barang yalihi kang ana ing sandinge wong illa fil faqihati kejaba ing dalam faqihah. Kejaba ing dalam faqihah, ing dalam jamuan. Kemudian makanan seyogyanya diambil atau memulai dengan yang paling dekat. Kalaupun dalam piring, maka makanan yang paling dekat itulah yang diambilnya untuk dimakannya. Jangan kemudian mengambil yang jauh. Kecuali memang pada jamuan-jamuan makan, kalau ada makanan yang disukai itu jauh, maka ambil yang jauh, yang dekat ditinggal. Ini hanya tertentu saja, tapi kalau dalam satu makanan yang umpama dalam satu piring sudah diambilnya, maka kalau memulai makan, maka makanlah dari mulai yang terdekat dari dirinya. Wa alla yang fuho lan yento orang damuni sopong fitami ing dalam panganan. Kalau makanannya itu panas, maka kemudian jangan ditiup-tiup, sangat berbahaya, bisa membahayakan dirinya. Wa alayak to'ahulan yanto orang nukel sapa wong ing panganan bisikini kelawan lading kelawan peso. Kemudian seyogyanya dalam makan, ketika makanannya itu harus dipotong. Jangan sampai kemudian, kalau adab yang ada di sini sebaiknya jangan memotong makanan menggunakan peso.
Wa allayam salan yen to orang ngusap-ngusap sapa wong yadahu ing tangane wong bi kelawan panganan. Jangan sampai kemudian tangannya diusap-usapkan pada makanan. Wa alla yajma'alan yen to orang ngumpulaken benatamri ing dalam antarane tamar kurma wan nawai lan anggur. Jangan mengumpulkan antara makanan yang satu dengan makanan yang lain. Seperti anggur sama kurma. Anggur sama kurma dikumpulkan dalam satu fi'inain ing dalam setunggaling wadah. Wa alla yasrobalan yen to orang minum almaa ing banyu indal ihtiyaji arikalane butuh ilahi maring banyu. Jangan kemudian saat makan itu sebelum butuh air, sebelum butuh minum, lantas minum. Seyogyanya adalah makanan terlebih dahulu diselesaikan, baru setelah selesai kemudian minum. Jangan kemudian makan, pada saat makan minum, tapi makan dulu selesaikan, kemudian dilanjutkan setelah selesai makan baru minum air. Ini adab antara adab yang satu. Adab yang pertama sebelum makan, kemudian adab pada saat makan bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah adab setelah makan. Jadi setelah makan pun masih diatur, tidak kemudian saat makannya saja. Sekarang saat selesai dari makan, adabnya adalah amal lati anapun utai barang ba'dau ing dalam sause allati. Adab setelah makannya, bahya mengkau utawi allati. Maka yang dimaksud dalam adab yang terakhir setelah makannya, apa yang harus dilakukannya adalah al-qiyamu jumeneng qablas shiba ing dalam saat durunge wareg. Jadi makan sebelum setelah selesai baru kemudian berdiri. Artinya pada saat makan kemudian belum sampai pada rasa kenyang. Jangan sampai memenuhi perutnya dengan begitu banyak makanan, tetapi sebelum kenyang maka berdiri. Seyogyanya adalah berhenti untuk makan. Kemudian wa ghuslul yadaini lan ngumbah tangan loro ba'dal laqi hima ing dalam sause nglamoti tangan loro. Jadi mencuci kedua tangan, saat mencuci kedua tangan jangan sampai dilakukan kalau belum. Wa ghuslul yadain dan lan ngumbah tangan loro ba'dal laqi hima ing dalam sause ngulu utawa nglamoti tangan loro. Wal tiqatul futati lan nyokoti upo wahamdulillahi lan minuji ing Gusti Allah. Jadi yang dilakukan setelah makan adalah yang pertama al-qiyam qabla shiba, berdiri atau berhenti sebelum kenyang, kemudian mencuci kedua tangan tapi sebelum menjilatinya, kemudian al-ittiqat al-futat, kemudian menggigit makanan atau yang terakhir digigiti. Kalau ada upah maka digigiti. Wahamdulillahi dan kemudian yang terakhir adalah mengucapkan hamdalah atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi adab dalam makan, sebelum makan, saat makan dan setelah makan. Kalau ini dilakukan insya Allah akan menjadi lebih baik bagi kita semua karena makanan adalah sebagai sumber dari kesehatan manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.